Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu pengurus KKG PAI Provinsi Riau yang kami hormati, Bapak narasumber, Bapak Saharudin SAG MPD yang kami muliakan. Selanjutnya rekan-rekan guru hebat PAI seprovinsi Riau yang berbahagia. Pertama dan terutama, marilah sama-sama kita mengucapkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala pada malam hari ini dengan segala rahmat, hidayah dan karunia-Nya kepada kita masih dapat bertemu di dunia maya melalui Jimet ini. Mudah-mudahan segala niat dan upaya kita dalam menimba ilmu ini mendapat ridho dan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya kita kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sebelum kita mulai acara ini, saya ini banser, ya, banserap. Tadi siang Bu Rita nelfon, beliau ada kemalangan, ya minta saya menggantikan beliau. Ya mudah-mudahan acara kita ini tetap berlangsung dengan aman, dengan lancar dan penuh khidmat. Sebelumnya saya akan membacakan beberapa bait pantun. Sungguh indah alamnya desa, gunung dan sawah bentang indah. Para hadirin sahabat semua, mari kita mulai acara dengan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ada pantun sekali. Ambo satu ya Bapak Ibu. Oh, ya harusnya di pertama tadi saya baca. Biarkan kayu menjadi abu. Abunya putih bagaikan susu. Cakep. Bapak-bapak jangan bayangkan yang lain ya malam Jumat ini. Selamat datang Bapak dan Ibu. Tetap semangat, janganlah lesu. Ya, kita ini adalah malam yang ketiga. Mudah-mudahan dari malam pertama sampai malam ketiga ini kita tetap semangat dan tidak lesu. Dan mudah-mudahan ilmu yang disampaikan oleh saudara kita, sahabat kita, Bapak Saharudin SAG MPD nantinya dapat menambah kasana ilmu kita. Sebelumnya marilah kita dengarkan pengarahan dari Ketua KKG Provinsi Riau, yakni Kanda Nuryanis SAG. Kepada beliau kami silakan. Terima kasih Bu Erna yang selalu bersedia membantu kegiatan KKG PAI Provinsi Riau ya. Semoga berkah. Insyaallah. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji beserta syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala
yang masih tetap memberikan, melimpahkan karunia-Nya kepada kita bersama, sehingga pada malam hari yang istimewa ini, di sela-sela kesibukan kita masih tetap semangat dan setia untuk menimba ilmu di ruangan virtual bersama KKG PAI Provinsi Riau, yang ini merupakan hari atau malam yang ketiga, dan ini merupakan rangkaian terakhir dari kegiatan kita di bulan Agustus. Selawat beriring salam tidak lupa pula kita sampaikan kepada Rasulullah, ucapan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Mudah-mudahan selalu berselawat kepadanya, kelak kita akan menjadi umat yang mendapatkan syafaat darinya. Amin ya rabbal alamin. Amin ya Allah. Yang sama-sama kita hormati narasumber kita, kami merasa bersyukur sekali di tengah kesibukan beliau yang membludak ya, itu masih bersedia berbagi ilmu dengan kita, yaitu guru PAI seprovinsi Riau. Dapat kami sampaikan di sini Pak narasumber, ini tidak hanya diikuti oleh GPAI SD saja ya, jadi semuanya terbuka Pak. Kemarin ada yang dari SMP, dan ini tidak tahu apakah pada malam hari ini ada yang berasal dari luar Provinsi Riau, karena biasanya juga ada. Kita terbuka, kita punya tema memberikan manfaat yang banyak untuk semuanya yang bisa mengambil. Memang tepat sekali kita jadikan sebagai narasumber kita pada malam hari ini, karena pada malam hari ini kita akan membahas tentang proyek penguatan profil pelajar Pancasila, yang merupakan salah satu kegiatan yang istimewa dari kurikulum Merdeka yang saat ini sedang kita laksanakan di sekolah kita. Dan beliau juga merupakan pemateri ya, pelatih Provinsi Riau di bidang kompetensi profesional 1. Baik Bapak Ibu, mungkin nanti untuk perkenalannya bisa langsung kita dengarkan dari Pak Saharudin ya, karena kalau saya sampaikan nggak tersampaikan saking banyaknya ya aktivitas dan yang saat sekarang sedang beliau jabat sebagai organisasi, juga sebagai ketua 1 AKPAI Provinsi Riau. Baik Bapak Ibu, seperti saya sampaikan, ini adalah rangkaian terakhir dari kegiatan kita di bulan Agustus. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa mengikuti kegiatan kita pada malam hari ini dengan tetap semangat ya. Silakan digali segala ilmu tentang P5 yang kita kenal. Oleh sebab itu, marilah sama-sama kita buka kegiatan kita pada malam hari ini dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya nanti kita mohon kepada Pak Sahar untuk memberikan ilmunya kepada kita dengan seluas-luasnya. Terima kasih kepada seluruh pengurus KKG PAI Provinsi Riau yang sudah mensukseskan kegiatan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Kanda Nuryanis selaku Ketua Pengurus KKG PAI Provinsi Riau yang telah memberikan pengarahannya di hadapan kita semua. Baik Bapak Ibu sekalian, tidak memperpanjang waktu lagi, materi yang kita nantikan, kita masuk kepada materi proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang akan disampaikan oleh Bapak Saharudin SAG MPD. Beliau adalah guru SMK Pertanian Pekanbaru. Kepada beliau kami silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
Ibu Ketua KKG Provinsi Riau yang kita hormati, Bapak Ibu pengurus yang lainnya yang hadir di malam ini, yang saya hormati Bapak Ibu guru pendidikan agama Islam yang hebat, luar biasa, yang berkesempatan hadir pada malam hari ini, yang saya hormati. Puji syukur dari Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah hari ini kita dipertemukan. Saya yakin bukan pertama pertemuan kita ini. Sudah banyak kali kita bertemu. Alhamdulillah malam hari ini kita bertemu. Mudah-mudahan pertemuan kita kali ini paling tidak mempererat tadi silaturahim kita, terutama guru pendidikan agama Islam. Mudah-mudahan kegiatan kita ini diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Ya rabbal alamin. Ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga melimpah kepada Nabi junjungan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang luar biasa, guru-guru hebat ya, meskipun malam Jumat tapi tetap bisa mengikuti kegiatan virtual. Kata Bu Erna tadi ya, Kak Erna. Iya. Saya ketika mendapat undangan dari sahabat kita, ibu kita, Ibu Nuryanis, untuk ya ikut serta ya meramaikan kegiatan kita di KKG PAI Provinsi Riau. Saya tidak membayangkan untuk menyampaikan materi apa. Paling tidak saya ingin bertemu dengan sahabat-sahabat hebat seprovinsi Riau yang sempat bergabung. Kalau saya melihat nih wajah-wajahnya nih, wah luar biasa nih. Sudah tidak asing lagi di dunia persilatan pendidikan nih, luar biasa. Yang hampir banyak yang saya kenal nih, mungkin udah separuh mungkin kenal nih ya, orang-orang yang luar biasa selama ini berkiprah di dunia pendidikan, khususnya di pendidikan agama Islam. Nanti di forum yang luar biasa ini saya lebih nanti ke sharing ya, kalau berbagi ilmu mungkin sudah padat semua nih sepertinya, ya kan? Ya, sudah ada asing lagi apa yang mau saya sampaikan nanti, terutama dengan P5 Bapak Ibu. Nah, namun meskipun demikian, di sini banyak orang baru juga. Tidak salahnya saya ingin memperkenalkan diri. Izinkan saya untuk share screen. Nampak Bapak Ibu ya? Sudah Pak. Nampak Pak. Alhamdulillah. Pak. Nampak Pak, jelas. Nampak ya? Oke. Nampak Pak. Baik, Bapak Ibu, sedikit saya memperkenalkan diri. Nah, ini biodata saya nih. Dikit memperkenalkan diri. Banyak nih. Di Pendidikan Agama Islam SMK Negeri Pertanian Terpadu Provinsi Riau, Ketua MGMP PAI SMK Kota Pekanbaru, Ketua MGMP PAI SMK Provinsi Riau, Ketua 1 Akpai Provinsi Riau, Instruktur Nasional Akpai Digital, Pelatih Provinsi PPKB PAI Kementerian Agama, narasumber atau coach Balai Guru Penggerak BGP Provinsi Riau,
tutor gerakan sekolah menyenangkan GSM, Dirjen Vokasi Kemendikbud, Direktur Eduwisata SMK Negeri Pertanian Terpadu Provinsi Riau, Ketua Tim Adiwiyata SMK Negeri Pertanian Terpadu Provinsi Riau, Guru Penggerak Angkatan 4 Kota Pekanbaru. Kalau di Pekanbaru Angkatan kedua, ini nasional Angkatan keempat. Juga aktivitas Mubalik MDI Kota Pekanbaru. Juga ini yang tidak bisa ditinggalkan juga Kepala MDT Al-Furqon Beringin Indah Pekanbaru dan lain-lain. Ini sedikit perkenalannya Bapak Ibu ya. Ya, itu sedikit perkenalan. Ya memang banyak kalau kita lihat nih kegiatannya Bu Anis. Ya ini biasanya saya munculkan karena ya jabatan yang banyak ini jabatan yang orang udah nggak mau lagi, kemudian diberikan ke saya. Itu ceritanya nih Bapak Ibu. Jadi kalau orang nggak mau jabatan, itu terakhir tuh dipaksakan saya. Ya inilah dia nih. Bapak Ibu, kita langsung saja. Mungkin sistem kita hari ini saya menjelaskan langsung ke materi. Sampai jam berapa kira? 9.30 Pak. Jam 9.30 nanti ada tanya jawabnya. 9.30 ya? Iya, insya Allah. Baik. Kita akan sedikit berbincang-bincang tentang proyek penguatan profil pelajar Pancasila Bapak Ibu. Nah, namun sebelumnya hal yang penting untuk kita ketahui bahwa sekarang kita telah melaksanakan apa yang dinamakan dengan kurikulum merdeka. Nah, kurikulum merdeka tentu kita berbicara tentang kurikulum merdeka, kita tidak terlepas dari filosofi pendidikan dari mulai dari Undang-Undang 1945, kemudian kearifan lokal Indonesia, kemudian ditambah lagi yang menarik adalah filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Ya ketika kita berbicara tentang kurikulum merdeka, maka nama ini Ki Hajar Dewantara ini selalu disebut-sebut dalam platform kurikulum merdeka. Kemudian dari filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara yang begitu luar biasa, yang sebelumnya kita tidak terlalu mengenal ya Ki Hajar Dewantara, paling hanya mengenal Bapak Pendidikan ya, pahlawan nasional ya kan. Namun secara detail bagaimana pemikirannya tentang filosofi pendidikan ya ini masih, sehingga dengan kurikulum merdeka ini maka kita disadarkan kembali bahwa ada sosok ya yang luar biasa di Indonesia dalam filosofi pendidikannya, yaitu Ki Hajar Dewantara. Kemudian dari sinilah kemudian muncul visi pendidikan Indonesia. Jadi menginspirasi visi pendidikan Indonesia. Apa visi pendidikan Indonesia itu? Mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, ya, mandiri dan berkepribadian melalui terciptanya pelajar Pancasila. Nah, pelajar Pancasila ini apa? Maka kalau kita melihat dari visi pendidikan Indonesia, maka kita masih melihat bahwa visi pendidikan kita masih sangat umum. Maka harus ya pelajar Pancasila itu diwujudkan dalam bentuk yang lebih konkret, yaitu apa yang disebut dengan profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila itu adalah pelajar Indonesia merupakan pelajar sepanjang hayat yang kompeten, berkarakter, dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Bapak Ibu, kalau kita melihat profil pelajar Pancasila, mungkin kita lebih fokus kadang pada
kompetensi-kompetensi yang diharapkan yang ada dalam profil pelajar Pancasila. Namun ada beberapa hal yang poin yang perlu kita ketahui, bahwa profil pelajar Pancasila dirancang untuk menjawab satu pertanyaan besar, yaitu pelajar dengan profil kompetensi seperti apa yang ingin dihasilkan oleh sistem pendidikan Indonesia. Yang kedua adalah pelajar Indonesia merupakan pelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. 3. Pernyataan ini berkaitan dengan dua hal, yaitu kompetensi untuk menjadi warga negara Indonesia yang demokratis dan untuk menjadi manusia unggul dan produktif di abad ke-21. Dalam hal ini, peserta didik Indonesia diharapkan dapat berpartisipasi dalam pembangunan global dan tangguh dalam menghadapi berbagai. Maaf Mas Ahar, apanya nggak jalan? Nggak jalan, Mbak. Share screen-nya nggak jalan. Jalan, Bapak Ibu? Foto Bapak aja yang nampak sini, atau yang lain gimana? Ada nampak. Jalan, Pak. Ya. Mungkin settingan. Ada Pak Mul, ada. Profil pelajar Pancasila ada. Iya. Baik Bapak Ibu, dimensi profil pelajar Pancasila. Kita ketahui yang pertama beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Kemudian dari dimensi beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, maka dijabarkan menjadi elemen. Nanti ada lagi namanya sub elemen. Nah Bapak Ibu, inilah kadang ketika kita berbicara tentang kurikulum merdeka, dan titik poinnya adalah tujuan akhirnya untuk menciptakan profil pelajar Pancasila, namun terkadang kita tidak mengetahui ya, atau belum mau menggali lebih jauh. Ternyata dalam profil pelajar Pancasila itu ada namanya dimensi, ya, ada namanya elemen, ada namanya sub elemen. Nah, Bapak Ibu, ini untuk mengulang-ulang kaji aja. Ya, dimensi yang pertama adalah beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Maka elemennya ada 5 elemen. Ada akhlak beragama, akhlak pribadi, akhlak kepada manusia, akhlak kepada alam, dan akhlak bernegara. Kemudian untuk berkebinekaan global, maka elemennya adalah mengenal dan menghargai budaya. Yang kedua, kemampuan berkomunikasi, komunikasi interkultural, interaksi dengan sesama. Yang ketiga, refleksi dan tanggung jawab terhadap pengalaman kebinekaan. Selanjutnya, gotong royong. Di situ dimensi gotong royong ada elemen kolaborasi, ada elemen kepedulian, dan ada elemen berbagi. Kemudian mandiri, dimensi mandiri, ada elemen kesadaran akan diri dan situasi yang dihadapi. Kemudian yang kedua adalah regulasi diri. Bernalar kritis, dimensi bernalar kritis, maka ada elemen memperoleh dan memproses informasi dan gagasan, menganalisis dan mengevaluasi penalaran, merefleksi pemikiran dan proses berpikir, kemudian mengambil keputusan. Nah, kreatif yang terakhir, dimensi kreatif, elemennya adalah menghasilkan gagasan yang orisinal. Yang kedua adalah menghasilkan karya yang tindakan yang orisinal. Maka kalau kita ringkas seperti ini Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, ada dimensi, ada elemen, ada lagi namanya sub elemen. Yang Bapak Ibu lihat di sini, ini sudah ditambah dengan sub elemen Bapak Ibu. Jadi ini cukup panjang, tidak saya ulas karena nanti slide
saya ini bisa dibagikan melalui KKG Bapak Ibu ya. Nah, seperti ini. Nah, sub elemen ini penting Bapak Ibu, karena dasar dari apakah kita dalam menjalankan intrakurikuler atau P5, penguatan profil pelajar Pancasila, ini dasarnya adalah ya profil pelajar Pancasila itu, karena tujuan akhirnya adalah apakah dia intrakurikuler maupun P5 ya, atau apapun dia kegiatannya di dalam sekolah itu, maka muaranya adalah untuk menciptakan profil pelajar Pancasila. Dari dimensi elemen dan subelemen inilah maka kita jabarkan ya dalam bentuk tujuan pembelajaran, dalam bentuk proses pembelajaran, dalam bentuk asesmen, yang semuanya muaranya adalah pada penciptaan profil pelajar Pancasila. Baik, maaf agak batuk Bapak Ibu. Kemarin dari Siak ketemu guru-guru hebat SMA dan SMK di Kabupaten Siak. Jadi Bapak Ibu, nah kadang kita banyak sekolah yang terjebak ketika berbicara tentang kurikulum merdeka, yaitu ketika ingin menciptakan profil pelajar Pancasila, maka Bapak Ibu kita banyak terjebak pada ya intrakurikuler yang kaitannya dengan mata pelajaran Bapak Ibu. Nah, padahal ketika kita ingin menciptakan profil pelajar Pancasila, paling tidak ada 4 elemen yang harus ya dilakukan oleh sekolah ketika profil pelajar Pancasila ini ingin ya diciptakan oleh sebuah sekolah. Nah, tidak hanya intrakurikuler, namun kita cenderung terjebak ya pada ketika muncul kurikulum merdeka, kemudian kita langsung fokus pada intrakurikuler ya, bagaimana menyiapkan perangkat-perangkat pembelajaran ya sebagai seorang guru. Padahal ada 4 pilar yang harus dikerjakan oleh sekolah. Yang pertama adalah bagaimana menciptakan budaya sekolah, Bapak Ibu. Nah, ini kadang Bapak Ibu dianggap merupakan hal yang tidak penting, menciptakan budaya sekolah. Maka luar biasa sekolah-sekolah yang punya kesadaran diri tentang budaya sekolah yang harus tercipta untuk menanamkan profil pelajar Pancasila itu. Ya, dengan berbagai programnya seperti Adiwiyata, Sekolah Ramah Anak, Sekolah Sahabat Keluarga, Gerakan Sekolah Menyenangkan, dan lain sebagainya, yang program-program yang intern yang dilakukan oleh sekolah gitu. Nah, karena kita menyadari bahwa budaya sekolah, iklim sekolah ya itu sangat mendukung terhadap pembinaan karakter siswa, Bapak Ibu. Maka mengapa kadang karakter siswa kita ini mengkhawatirkan ya? Maka ada hal yang salah dalam dunia pendidikan. Karena terjebak, tadi yang saya sampaikan adalah terjebak pada hanya fokus pada kegiatan intrakurikuler. Coba prosentase di sekolah kita Bapak Ibu, lebih mana kegiatan-kegiatan pengembangan ya yang dilakukan dalam bentuk pelatihan maupun workshop, apakah banyak pada kegiatan budaya sekolah atau intrakurikuler atau ekstrakurikuler, nah, atau P5. Nah, maka sekolah yang terjebak adalah bahwa sekolah yang hanya melakukan program-program pelatihan workshop yang kaitannya lebih banyak pada intrakurikuler, Bapak Ibu. Padahal budaya sekolah itu merupakan hal yang sangat penting. Saya contohkan begini saja, budaya membuang sampah pada tempatnya. Nah, logikanya Bapak Ibu, bahwa
ketika budaya sekolah hidup bersih umpamanya sudah tertanam di sekolah, menjadi kebiasaan masyarakat sekolahnya, maka otomatis anak latar belakang yang berbeda, boleh jadi di rumahnya aja tidak ada tong sampah, membuang sampah sembarangan, ya. Nah, maka ketika hadir dia di sekolah, maka terbiasa melakukan hal-hal yang menjadi pembiasaan di sekolah, maka secara otomatis karakter itu akan terbentuk, Bapak Ibu. Nah, itu Bapak Ibu. Jadi budaya sekolah. Yang kedua adalah intrakurikuler. Benar, kita sebagai guru mata pelajaran, ya, maka berangkat dari kita membuat, ya, berangkat dari mulai dari membuat CP, membuat TP, ATP, modul ajar, gitu ya. Nah, yang ketiga adalah yang tidak kalah pentingnya adalah ekstrakurikuler, Bapak Ibu, atau kegiatan-kegiatan di luar dari intrakurikuler maupun kokurikuler. Ekstrakurikuler ini sangat penting, Bapak Ibu, dalam karakter anak, Bapak Ibu. Nah, sementara hari ini tantangannya, meskipun ini sebenarnya salah satu tantangan, bisa juga tidak, ya, ketika insentif umpamanya untuk pembina ekstrakurikuler tidak bisa dibayarkan, makanya kemudian fenomenanya kemudian banyak eskul yang mati, Bapak Ibu, ya kan, ya, tidak berjalan, Bapak Ibu. Maka ini kekeliruan, ya, miskonsepsi tentang kurikulum merdeka, Bapak Ibu. Yang ketiga adalah, nah, baru P5, Bapak Ibu, ya, ada P5 yang harus dijalankan ini. Jadi ada budaya sekolah, intrakurikuler, ada ekstrakurikuler, dan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, saya percepat sedikit. Nah, tujuan pengembangan proyek penguatan profil pelajar Pancasila ini masih, dan budaya kerja, sekarang tidak ada budaya kerja, Bapak. Ini khusus SMK. Nah, ini belum sempat terubah oleh saya, belum saya sesuaikan dengan untuk secara umum. Yang pertama adalah menanamkan nilai-nilai yang tertuang dalam dimensi profil pelajar Pancasila ke diri peserta didik melalui kegiatan proyek, ya, proyek, Bapak Ibu, ya. Nah, proyek dalam P5 itu berbeda dengan proyek dalam kegiatan intrakurikuler. Yang kedua adalah tujuan pengembangan P5 adalah memberikan kesempatan bagi peserta didik untuk belajar dalam situasi tidak formal, ya, struktur belajar yang fleksibel, kegiatan belajar yang lebih interaktif, dan juga terlibat langsung dengan lingkungan sekitar untuk menguatkan berbagai kompetensi. Jadi Bapak Ibu, nah kebetulan saya juga sebagai salah satu pamong juga, ketika teman-teman kita melaksanakan PPG kemudian membuat modul project dan melakukan praktek, ya, pelaksanaan modul project, maka hampir tidak ada bedanya, ya, dengan intrakurikuler, ya. Ketika membuat video umpamanya hampir tidak jauh bedanya. Padahal Bapak Ibu, teman-teman semuanya, bahwa tujuan P5 ini adalah agar ada nuansa baru dari kegiatan intrakurikuler yang cenderung untuk formalis, ya, formal, cenderung bagaimana ketika P5 itu cenderung membuat anak untuk, ya, berkesempatan untuk aktif, ya, lari dari kebiasaan yang situasi yang sangat formal, ya. Nah, dan sangat fleksibel gitu kegiatannya, interaktif, ya. Nah, makanya dalam menyusun atau membuat modul project nanti, nah, ini harus, ya, jangan seperti kita membuat modul ajar gitu. Nah, jadi ini adalah harusnya lebih enjoy, ya, lebih enjoy, ya, kegiatan-kegiatannya, banyak game-gamenya gitu kan. Nah, ini, nah, nanti ada kita yang terjebak dalam pelaksanaan P5 ini disamakan dengan prakarya.
Padahal berbeda antara P5 ya. Secara gampangnya bahwa kalau prakarya itu lebih fokus pada hasil ya. Sedangkan untuk P5 itu sebetulnya selain hasil, maka dia proses. Makanya dia ada jamnya dalam struktur ya kurikulum kita ya. Yang di dalam ini ya nomor 56 itu ya tahun 2002. Nah, itu Bapak Ibu. Ada jamnya Bapak Ibu. Jadi berbeda dengan prakarya Bapak Ibu, dan jamnya cukup lama Bapak Ibu. Jamnya cukup lama. Nah, Bapak Ibu, ketika kita ingin lebih teknis lagi bagaimana kita ingin menjalankan P5, maka kita berangkat dari tema Bapak Ibu yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Bapak Ibu, untuk SD, tingkat SD, ya, SMP dan SMA atau SMK itu berbeda-beda Bapak Ibu. Nah, dari tema-tema yang Bapak Ibu lihat pada slide ini, untuk tingkat SD, maka yang ada adalah gaya hidup berkelanjutan. Itu ada di SD. Kearifan lokal, Bhinneka Tunggal Ika, bangunlah jiwa dan raga. Nah, suara demokrasi itu tidak ada di SD. Nah, Bapak Ibu, ini pengalaman ada yang ini di SD karena ya kurangnya literasi, maka di SD dibuat juga suara demokrasi. Jadi suara demokrasi di SD itu tidak ada Bapak Ibu. Kemudian berekayasa dan berteknologi untuk membangun NKRI itu ada. Kemudian kewirausahaan ada, kebekerjaan tidak ada. Nah, kebekerjaan ini khusus hanya untuk SMK saja. Nah, untuk kewirausahaan, nah ini SMA cuma sampai kewirausahaan, jadi kebekerjaan tidak ada, Bapak Ibu. Ya. Untuk SMP dan sama sampai kewirausahaan, dari awal sampai kewirausahaan itu ada. Khusus untuk kebekerjaan itu adalah tema wajib untuk SMK ya. Nah, SMK agak berbeda, ada wajib dan ada pilihan. Sedangkan untuk SD dan SMA itu tidak ada wajib dan pilihan, sama ya Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, ya ini kita lewatkan aja. Jadi nanti kita lebih dialog aja Bapak Ibu. Nah, ini penting menurut saya. Nah, Bapak Ibu, alur perencanaan proyek. Bagaimana kita membuat sebuah proyek Bapak Ibu? Yang pertama fasilitator ya, P5 Bapak Ibu. Ya, membentuk tim fasilitator P5 Bapak Ibu. Nah, tim fasilitator. Yang kedua adalah mengidentifikasi tingkat kesiapan satuan pendidikan. Ya, mengidentifikasi kesiapan satuan pendidikan. Yang ketiga adalah merancang dimensi tema, alokasi waktu proyek, penguatan profil pelajar Pancasila. Yang keempat adalah menyusun modul proyek. Yang kelima adalah merancang strategi pelaporan hasil proyek Bapak Ibu. Jadi ada 5 alur perencanaan proyek profil penguatan profil pelajar Pancasila, penguatan profil pelajar Pancasila Bapak Ibu. Ada 5 alur. Mana tahu Bapak Ibu nanti sebagai tim fasilitator, maka inilah yang Bapak Ibu 5 tahapan yang harus Bapak Ibu lakukan. Nah, kemudian kita perkecil. Nah, ini
tentang bagaimana memilih tema dan pengembangan proyek Bapak Ibu. Nah, jadi tiap tahun kita memilih tema sesuai dengan jenjang Bapak Ibu ya. Nah, sesuai dengan jenjang. Untuk SD itu kalau nggak salah itu 2 ya. 2 karena dia ada berapa tema itu. Nah, itu 2 ya. Minimal ya. Nah, kemudian pemerintah atau direktorat sudah menyediakan proyek ya. Pemerintah sudah menyediakan contoh-contoh. Jadi modul P5 itu sudah ada ya dari pemerintah ya. Bapak Ibu nanti bisa download dari PMM umpamanya, itu lengkap semuanya Bapak Ibu. Jadi sudah disediakan oleh pemerintah. Jadi kan kita ada sekolah kita ada 3 tingkatan Bapak Ibu ya. Apakah sekolah kita mau mengadopsi 100% yang dari pemerintah, ada yang merubah sebagian, dan kalau yang sekolah dengan lanjut itu dia sudah membuat project sendiri Bapak Ibu. Nah, ini ya. Nah, Bapak Ibu, ketika kita membuat modul project, nah Bapak Ibu, contohnya sudah banyak. Tapi kadang yang yang kesulitan itu ketika kita membuat aktivitas-aktivitas atau langkah pembelajaran. Nah, ini teman-teman semuanya, yang kadang kesulitan kita dalam membuat modul project Bapak Ibu ya, pada aktivitas-aktivitas yang harus dilakukan atau langkah-langkah pembelajaran yang harus dilakukan. Maka paling tidak di sini saya ada 3 contoh ya, alur atau aktivitas-aktivitas yang dilakukan dalam menyusun pada modul project nanti Bapak Ibu. Contoh yang pertama Bapak Ibu. Nah, pengenalan. Nah, jadi aktivitasnya banyak Bapak Ibu ya. Nah, jadi bukan langsung orientasinya pada produk seperti pada prakarya Bapak Ibu ya. Jadi mulai pengenalan. Contoh, kita pilih salah satu tema. Sudah kita pilih salah satu tema, kita menyusun modul project, maka dalam langkah-langkah projectnya atau aktivitas-aktivitas projectnya, yang pertama benar pengenalan. Mengenali dan membangun kesadaran peserta didik terhadap tema yang sedang dipelajari. Nanti lebih enaknya kalau kita melihat salah satu contoh nanti Bapak Ibu. Yang kemudian adalah kontekstualisasi Bapak Ibu. Sudah tadi mengenali dan membangun kesadaran peserta didik terhadap tema yang sedang dipelajari. Berikutnya adalah menggali permasalahan di lingkungan sekitar yang terkait dengan topik pembahasan. Ya, ini kontekstual ya. Nah, makanya nanti ini Bapak Ibu ketika memilih tema kemudian ingin mengembangkan topik-topik yang akan dibahas, maka jangan lupa Bapak Ibu nanti ada menggali ya permasalahan-permasalahan yang ada di sekitar lingkungan peserta didik Bapak Ibu. Kemudian ada aksi, merumuskan peran yang dapat dilakukan melalui aksi nyata. Nah, ini ya, merumuskan peran-peran ya anak didik kita atau peserta didik kita dalam menjalankan tema ini. Kemudian ada refleksi, menggenapi proses dengan berbagi karya serta melakukan evaluasi dan refleksi. Dan berikutnya adalah tindak lanjut, menyusun strategi. Ini salah satu contoh Bapak Ibu alur ya. Nah, yang kedua adalah, nah ini Bapak Ibu. Yang kedua Bapak Ibu, nah ini. Alur yang kedua, yang pertama Bapak Ibu mengamati. Jadi anak-anak mengamati ya dengan mempersiapkan ya seperti observasi Bapak Ibu ya, mengenal dan mendekati persoalan-persoalan kemudian mencari inspirasi. Jadi dia mulai dari mengamati Bapak Ibu lingkungannya ya. Nah, kemudian mendefinisikan ya,
Nah, ini lewat pertanyaan, oh ternyata itu yang hendak dicapai ya. Mendefinisikan tujuan dari temuan, membuat kerangka konteks ya, atau kerangka materi ya. Kemudian menggagas. Aktivitas berikutnya adalah melalui pertanyaan, umpamanya bagaimana aku bisa menjadi bagian dari solusi. Maka nanti anak melontarkan dan mengembangkan gagasannya, membuat alternatif solusi, Bapak Ibu. Kemudian 4, memilih ya. Nah, dengan pertanyaan bagaimana aku bisa mewujudkannya, mewujudkan tujuan itu ya, memilih solusi yang sesuai dengan tujuan, membuat purwarupa umpamanya ya, atau ini ya, aksi ya. Kemudian sudah aksi, ingat Bapak Ibu, dalam kurikulum Merdeka yang menjadi ciri khas ketika kita sudah melakukan proses, maka yang harus kita lakukan baik kegiatan intrakurikuler maupun P5 ya, itu adalah refleksi Bapak Ibu. Refleksi jangan lupa, karena refleksi ini adalah khas Merdeka Bapak Ibu. Meskipun pada kurikulum sebelumnya juga ada, tapi lebih ya, lebih ditekankan bahwa semua kegiatan yang kita lakukan itu harus direfleksi dan bagaimana supaya ide ini menjadi lebih baik, membagi pengetahuan, meminta masukan, mengembangkan ide lebih lanjut dari masukan. Jadi Bapak Ibu, kadang kita kalau sudah anak kita melakukan kegiatan P5 dan sudah aksi nyata, biasanya udah berhenti. Ya kan, rata-rata Bapak Ibu, padahal harusnya masih ada proses refleksi, merefleksikan aksi nyata, ya apakah itu pagelaran yang dia lakukan, ya atau bazar dan lain sebagainya dalam bermacam-macam seperti itu. Nah, refleksi jangan lupa Bapak Ibu, refleksi dan evaluasi. Nah, berikutnya Bapak Ibu, ini aktivitas ketiga Bapak Ibu ya. Nah, contoh aktivitas ketiga, yang pertama langkahnya adalah temukan. Nah, temukan. Nah, temukan. Langkah pertama temukan. Apa kegiatan siswa mengenali dan membangun kesadaran peserta didik terhadap isu pengelolaan sampah umpamanya dan implikasinya terhadap perubahan iklim umpamanya. Jadi dia menemukan dulu ya. Kemudian bayangkan kali permasalahan di lingkungan sekitar yang terkait dengan topik pembahasan ya. Kemudian lakukan mewujudkan pelajaran yang mereka dapat melalui aksi nyata. Nah, setelah menemukan masalahnya, sudah ditemukan, sudah membayangkan, artinya menggali permasalahan itu, kemudian menemukan ya apa yang perannya dalam bentuk aksi dan bagikan. Nah, pada tahap kegiatan bagikan itu menggenapi proses dengan berbagi karya serta melakukan evaluasi dan refleksi, Bapak Ibu. Ini hanya 3 contoh ya aktivitas yang bisa kita lakukan Bapak Ibu. Dan setiap langkah ini, alur ini Bapak Ibu bisa dikembangkan lagi menjadi beberapa pertemuan. Contoh untuk temukan saja umpamanya itu bisa ada beberapa kegiatan yang bisa saja itu terdiri dari beberapa pertemuan Bapak Ibu. Nah, itu ya Bapak Ibu. Jadi tidak segampang yang kita bayangkan dalam makanya tadi Bapak Ibu saya sampaikan di awal bahwa pada P5 ini Bapak Ibu kegiatannya itu adalah lebih mementingkan proses selain ya Ibu. Prosesnya cukup panjang dan punya waktu yang cukup panjang ya dalam kerangka kurikulum ya nomor 56 tahun 2022 itu Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu. Kita agak percepat. Nah, di dalam menyusun P5 modul juga ada asesmen diagnostik, formatif, sumatif ya. Nah, dalam proyek juga ada Bapak Ibu. Ya. Nah, tentu ini kaitannya dengan tema-tema. Nah, kita tahulah bahwa asesmen diagnostik tentu di sini panjang lebar, tentu ini adalah
untuk di awal ya, untuk sebelum kita melakukan P5 maka kita mengadakan asesmen diagnostik. Formatif itu pada setiap langkah bisa dilakukan. Selesai langkah A umpamanya bisa dilakukan ya. Ya, jadi banyak formatifnya. Nah, sumatif bisa juga dilakukan, itu bisa di akhir project, bisa juga pada setiap tahapan-tahapan langkah. Jadi untuk menentukan sumatif ya, itu kapan dilakukan itu Bapak Ibu lah yang tahu. Ya, ketika di akhir setiap proses. Jadi dalam satu project itu kan banyak proses. Jadi setiap akhir proses itu bisa juga dilakukan sumatif. Bisa juga di akhir project Bapak Ibu. Nah, ini singkat-singkat aja, kita singkat-singkatkan. Nah, ini asesmen individual peserta didik ya. Jadi bisa berupa catatan deskriptif. Jadi anak-anak kita nanti portofolio selain LKS yang sudah kita bekali anak-anak dalam menjalankan P5 itu, maka anak-anak juga untuk asesmen individu mereka berupa catatan proses ya, singkat ya, dan menggambarkan proses yang paling berkembang dan proses masih perlu mendapat perhatian pada kegiatan P5-nya Bapak Ibu. Nah, barulah terakhir rapor project profil pelajar Pancasila Bapak Ibu. Baru ke ini. Itu saja mungkin sedikit ini Nah, ini ada beberapa bentuk project yang sudah dicontohkan Bapak Ibu oleh pemerintah ya, sudah disediakan Bapak Ibu. Contohnya sudah ada semuanya, semua tema sudah ada Bapak Ibu. Baik, itu saja mungkin pengantar, kita nanti lebih pada diskusi tanya jawab Bapak Ibu agar ini tidak ini. Jadi pengantarnya itu saja. Kembalikan ke Bu Erna, mungkin itu dulu pengantarnya Bu Erna. Halo Bu Erna. Ya. Baik Pak Sahar, terima kasih. Bapak Ibu sekalian, itulah paparan materi tentang P5 yang telah disampaikan oleh Bapak Saharudin. Mungkin di antara Bapak Ibu sekalian ada yang akan kita diskusikan, dipersilakan raise hand. Itu sudah banyak yang raise tuh, Bu. Sudah banyak Ya, yang raise hand. silakan ya, Ibu Khadijah bin Sahlan. Silakan Ibu. Bu Khadijah. Masih bergabung Ibu? Bu, mikrofonnya Diganti aja Bu dulu dengan yang apa yang udah standby. Oke. Pak Jumar Al-Ghifari. Bu Erna. Ya. Pak Rusdi. Assalamualaikum Bu Erna. Ya silakan. Ya Kanda. Bu Erna, ganti saja dengan yang lain Bu Erna. Pak Jumar Al-Ghifari juga itu. Ya, Pak Rusdi silakan. Baik Bu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah malam hari ini. Bapak mungkin suaranya diperjelas Pak. Ya. Suara Bu Erna kok kedengaran ya? Halo Bu. Halo. Halo Bu. Ya. Halo Silakan Bu. Pak. Silakan Pak. Halo. Ya, Harus malam hari ini silakan. sangat senang kali karena sudah lama tidak ketemu dengan Abang Anda ini, Abang Anda Sarudin. Mungkin belum masih ingat sama-sama. Suara Bu Erna kok tidak kedengaran ya? Halo Bu. Dengar Bu. Halo Bu. Dengar Bun, dengar suara Bu Ernanya Bun. Pertanyaan. Halo. Ya salah. Ya silakan Pak Rusdi. Yang ini memang saya dari SD 77 Pekanbaru Bu, dan tahun ini sudah tahun kedua kami melaksanakan Merdeka, tapi memang belum ada pelatihan sama sekali tentang P5 ini.
dan di sisi kita memang dituntut untuk menerapkannya, tapi di sisi lain kita belum terlalu paham tentang Panglima ini. Yang saya tanyakan di sini ada tadi langkah awal itu adalah membentuk tim fasilitator ya, sampaikan oleh narasumber. Tim fasilitator ini sifatnya satu sekolah atau memang per fase dia dalam membentuk tim fasilitator ini? Memang nggak ada suara sekarang nih. Gitu. Saja mungkin Bu. Sekarang tuh lagi ngapa? Siapa yang bertanya? Baik, Pak Rusdi, terima kasih atas pertanyaan. Oh, Pak Rusdi. Oh iya. Oh iya, dia Pak Ibu nggak kedengaran. Oke, terima kasih ya. Ya, Assalamualaikum. Mungkin langsung aja ya Pak Mulya. Tanya sama Pak Sahar Bu, apakah langsung atau Pak Sahar gimana? Kita langsung jawab. Ani Fitriani, Bu Yulia silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Baik, saya ini dari Kapung Hilir, dari Kampar. Saya ingin bertanya tentang proyek P5 ini. Apakah proyek P5 ini bergabung atau tersendiri guru atau bergabung dengan wali kelas? Kemudian ketika kalau memang itu bergabung dengan wali kelas, apa tugas guru agama itu? Sekian dan pertanyaannya sama dengan Pak Nuskan ya Bu ya. Ya, kemudian apa tugasnya? Apakah ada tugas tersendiri gitu? Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi terkunci Bunda, nggak bisa dibuka mikrofonnya Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin pertanyaannya sama Bunda. Yang disampaikan oleh teman tadi sama Bunda. Ida udah bilangkan sama wali kelas, tapi wali kelas menolak Bunda bahwa kami udah melihat di kurikulum Merdeka itu ternyata tidak ada proyek buat kami, hanya ada praproyek gitu. Lalu kita sampaikanlah ke wali kelas, apabila wali kelas mengadakan proyek atau proyek, boleh kami bergabung? Oh tidak boleh katanya. Jadi kami bingung Bunda, bagaimana caranya? Jadi bagaimana proyek kami itu gitu. Itu yang membuat kami bingung karena guru kelas ngotot tidak bisa bergabung katanya. Sementara kita mendengar di dalam proyek itu digabungkan guru agama, guru olahraga, dan guru kelas digabungkan menjadi satu. Sementara guru kelas menolak. Jadi cara kami menyampaikannya bagaimana lagi Bunda gitu. Hanya itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Wirda, Pak Rusdi, Pak Nuskan, dan Bu Yulia. Pak Sahar, kita mulai bahas. Baik, terima kasih Bu Erna. Ya, terima kasih Bu Erna. Ya Pak, silahkan. Baik, pertanyaan pertama dari Pak Rusdi ya. Yang menyangkut dengan fasilitator. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi bahwa langkah pertama sekolah ketika melaksanakan P5 adalah membentuk tim fasilitator. Ya, tim fasilitator ini tergantung kepada sumber daya yang ada di sekolah. Ya, bisa umpamanya nah itu bisa Pak. Jadi tergantung kepada sumber daya ya. Kalau banyak di sekolah sumber dayanya memadai, maka dia bisa di pertingkatan. Dan dia punya jam yang diakui ya Bapak Ibu di Pendik itu diakui gitu untuk jamnya Bapak Ibu. Ya, jadi tergantung pada sumber daya ya Pak Rusdi yang ada di sekolah. Nah, sebaiknya menurut saya, sebaiknya menurut saya bahwa koordinator itu per tingkatan. Agar apa? Jadi satu tingkatan itu maka dia melakukan proyek yang sama. Satu tingkatan umpamanya
beda-beda dalam proyeknya, tentu ini tidak efektif ya Bapak Ibu, karena salah satu tugas dari tim fasilitator, ya tim fasilitator nanti itu tim fasilitator yang ada koordinator timnya namanya, ini tugasnya adalah nanti akan melakukan beberapa hal, diantaranya ya menentukan tema proyek yang akan kita jalankan pada semester ini. Nah, kemudian mengalokasikan waktu, ya pembagian waktunya, ya. Nah, kerjasama kalau ada kurikulum, menjadwalkannya. Kemudian yang terpenting adalah membuat modul proyek, Bapak Ibu, yang itu dipakai untuk bersama gitu. Modul proyek itu diterapkan secara ya sama gitu, satu tingkatan. Nah, satu tingkatan. Nah, Bapak Ibu, jadi tugasnya itu sampai membuat modul proyek. Jadi kalau ada sekolah menjalankan P5 namun tidak ada modul proyeknya, maka tentu ini tidak tepat. Inilah nanti kita terjebak pada bahwa P5 disamakan dengan prakarya atau hasilnya nanti adalah produk umpamanya. Dan ini sering terjadi ya, karena kita kurangnya literasi, maka kita samakan kan P5 ya, tiba-tiba umpamanya langsung menyuruh anak buat ini daur ulang ini, silakan cari bahannya, dibuat. Nah itu ini ya prakarya. Project tadi Bapak Ibu sudah lihat ada 3 contoh ya alur yang ditawarkan, ya kan? Nah, dan itu waktunya cukup panjang Bapak Ibu. Dan kalau tidak menarik nih, maka hampir mirip, makanya saya sampaikan ketika membimbing jadi pamong untuk Bapak Ibu PPG, maka hampir mirip modul ajarnya, modul proyeknya dengan modul ajar. Persis, sangat formal sekali. Padahal itu tidak seperti itu Bapak Ibu, yang sudah saya jelaskan. Jadi modul proyek itu nanti kegiatannya itu yang menarik, banyak game-gamenya, ya kan? Nah, kemudian bisa dilakukan di luar kelas, kunjungan umpamanya dalam tema-tema tertentu, umpamanya bisa kunjungan wisata, tempat-tempat wisata bersejarah umpamanya itu. Kemudian yang kedua adalah Pak ini ya, Pak Nuskan tadi ya, sama dengan Bu Yulianingsi ya. Sama tiga-tiganya Pak Sahar, Pak Nuskan, Pak Yulianingsi dengan Bu Wirda itu pertanyaannya sama. Bapak Ibu, P5 tidak ada kaitannya dengan mata pelajaran Bapak Ibu. Dia adalah proyek sekolah. Makanya langkah pertama Bapak Ibu, mengapa sepertinya saya melihat tadi ada ya seperti ini ya, seperti penolakan seperti itu. Karena langkahnya boleh jadi belum dilakukan. Yang pertama adalah timnya dibentuk, tim fasilitasnya. Di situ ada koordinator timnya, pertingkatan umpamanya. Jadi kalau sudah terbentuk timnya, yang mengatur ini tidak wali kelas, tapi tim ini gitu, yang akan mengatur perjalanan P5-nya. Jadi P5 Bapak Ibu saya tekankan tidak ada kaitannya dengan wali kelas, tidak ada kaitannya dengan mata pelajaran. P5 adalah proyek sekolah yang itu jamnya ada pada guru pendidikan agama Islam, ada olahraga dan lain sebagainya, seperti dalam struktur kurikulum yang ada pada ya nomor 56 tahun 2022. Ya Bapak Ibu, Dikbud Ristek nomor 56 tahun 2022, Bapak Ibu bisa melihat contoh di SD itu jam pelajaran ya, yang itu kan per minggunya itu 4 jam Bapak Ibu ya. Nah, untuk intrakurikulernya itu 3 jam, 1 jamnya untuk P5 Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu silakan lihat di ini
Permendikbud nomor 5 kan Bapak Ibu tahun 2022, itu struktur kurikulumnya itu jelas ya. Guru agama itu jamnya itu 4 jam per minggu, 3 jam untuk intrakurikuler, sementara 1 jamnya itu adalah untuk P5 Bapak Ibu. Nah, jadi keliru sekali Bapak Ibu ya. Ini sekolah seolah-olah yang punya P5 cuma wali kelas gitu. Jadi kalau orang mau bergabung itu harus seizin wali kelas gitu ya. Nah, lihat kali guru agama. Jadi itu Bapak Ibu. Kasihan guru agama. Ya. Iya. Jadi mau kamu guru agama ada level nih nggak masuk P5. Iya. Kebagian Jadi tidak ada kaitannya dengan mata pelajaran ya. Dan kita bukan mengajarkan agama Bapak Ibu secara khusus di P5 Bapak Ibu. Gitu. Makanya itu perlunya ada modul project yang dibuat oleh tim. Modul project itu dijalankan oleh siapa saja yang masuk pada tim fasilitator. Jadi Bapak Ibu sebutin untuk Bapak Ibu yang membimbing anak untuk P5 itu namanya fasilitator Bapak Ibu. Ya mungkin itu sementara begitu Pak. Oh, Pak. Iya, Pak. Iya, ya, itu iya Pak Sahar. Ya. Baik, mungkin saya tambah. Sebentar ya Bu Wirda. Saya tambahkan sedikit. Jadi yang menyusun kalau di sekolah kami, yang menyusun tim P5 ini itu adalah dari kurikulum. Jadi kurikulum itu melihat jadwal-jadwal kami mengajar di kelas mana saja, kemudian disusunlah timnya berdasarkan tingkat. Jadi kelas 1 ya ada tim P5-nya dan 1 koordinator. Kelas 2, kelas 4, dan kelas 5. Begitu di sekolah kami. Jadi mungkin Ibu Wirda tadi menanyakan bagaimana cara menyampaikan. Harusnya itu bagian kurikulum sudah menyampaikan di rapat majelis guru sebelum tahun ajaran. Jadi sebelum tahun ajaran kita udah susun, udah tahu tim kita siapa aja. Kemudian kita buatlah proyek kita sesuai dengan tim kita. Mungkin begitu tambahan dari saya. Boleh ikut menambahkan Bu Erna? Ya silakan Pak Mul. Ya, tambahan juga Bu Wirda, bahwasanya kita yang agama itu ada 1 jam di proyek, tidak bisa kita tidak ikut. Kalau tidak ikut, berarti jam pelajaran kita hanya 3 jam satu minggu. Sementara di struktur kurikulum kita 4 jam. Kalau 3 jam dilaksanakan berarti tidak sesuai dengan kurikulum. Boleh bisa dipahami kembali sama kepala sekolah dan kurikulumnya bahwasanya guru agama itu ada 1 jam proyeknya, bukan tidak diikutkan sama sekali. Harus ikut karena ada di struktur kurikulumnya. Itu aja Bu. Ya, jadi yang tadi disebutkan nama besar juga yang timnya itu terdiri dari wali kelas, guru agama Islam, dan guru PJOK. Dan itu yang pada kurikulum Merdeka ya. Tapi kalau mata pelajaran yang lain seperti BMR itu kan tidak termasuk kepada kurikulum Merdeka. Mungkin ya Bunda. Sebentar Bu Sal, ya Bu Wirda masih terbiasa. Ya silakan Bu. Yuk. Cuma itu jadi sedang belajar 5 jam minggu Bunda. Maaf Bu, suaranya putus-putus Bu Wirda. Jadi Wirda komen Bunda, kali Ibu mau komen kepada. Jadi saya ngomong saya mengajarnya 5 minggu. Jadi saya bilang di kelas 1 saya 1 jam. Jadi saya mohon salah P5 ini tidak jadi huruf wali. Putus-putus Ibu Wirda, nggak jelas. Ya, nggak jelas Bu. Putus suara.
Lo kesah, guru. Bu Wirda, maaf suara Ibu putus-putus, Bu. Ya mungkin cara menyampaikannya Bu Wirda juga pertama sekali mungkin komunikasi dengan wakakurikulum ya, wakakurikulumnya. Kemudian Bu Wirda bisa juga menyampaikan ya dengan literasi yang disebutkan Pak Sahar tadi bahwa Permen Kemendikbud nomor 56 tahun 2022. Mungkin Bu Wirda itu sampaikan kepada wakakurikulumnya, nanti wakakurikulum lah yang menyampaikan kepada wali kelas, dalam artian bahwa P5 ini adalah proyek bersama, ya proyek bersama bukan proyek wali kelas. Ya tadi disampaikan oleh Pak Mul tadi, kalau misalnya kita guru PAI tidak ikut dalam P5 berarti jam pelajaran kita kurang 1 jam. Mungkin itu saja tentang PAI bergabung atau tidaknya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu silahkan yang ingin bertanya. Ani, Bu Erna. Oke Bu Ani, silahkan Bu Ani. Erna. Ya. Bu Sal. Iya tadi Bu Erna masih tentang P5 untuk guru agama ini juga tadi Erna ya. Iya Bu Sal. Apakah 1 jam yang untuk P5 itu bisa kita pergunakan untuk pelajaran untuk agama gitu? Oke. Sebentar kita. Bu Erna. Ya Pak. Saya tambahkan Bu Erna. Iya silakan Pak. Tambahkan. Silakan Pak. Bapak Ibu di slide ini saya share. Jadi Bapak Ibu ketika kita berbicara tentang regulasi, maka kita buka regulasinya Bapak Ibu. Coba Bapak Ibu lihat di sini ada alokasi waktu ya. Nah ini guru pendidikan agama Islam itu per tahunnya itu 108 jam, 3 jam per minggu. Nah untuk 1 tahun itu 36 jam. Ini 1 jam per minggu ya. Total segini Bapak Ibu. Nah, kemudian coba yang bisa mengampu P5 Bapak Ibu sesuai dengan struktur kurikulum SD ini ya. Nah, pendidikan Pancasila, kemudian bahasa Indonesia, matematika, guru matematika, guru penjas, guru seni budaya. Nah, itulah orang-orang Bapak Ibu sesuai dengan permen ini yang mengambil ya P5 itu. Nah, jadi ini Bapak Ibu bawa ini gitu ke kurikulum kalau dia ini. Kalau di SD itu ada kurikulum juga ya. Nah, itu Bapak Ibu. Kalau teknisnya itu tergantung sekolah. Tapi ini masing-masing bagaimana membentuk timnya. Kami di sekolah, Pak, di sini masih banyak pemahaman tentang P5 ini agak-agak rancu gitu. Ada yang menyatakan bahwasanya untuk agama itu P5-nya khususkan agama. Apakah kayak gitu? Nah, itu kekeliruan Bu. Jadi seperti yang disampaikan tadi Bapak Ibu, bahwa P5 tidak ada kaitannya dengan materinya dengan materi pendidikan agama Islam atau mata pelajaran yang lain. Karena dia berbasis tema Bapak Ibu. Berbasis tema. Jadi tema itulah yang nanti ya dibuatkan modul proyeknya. Yang itu diajarkanlah oleh orang-orang yang dalam struktur kurikulum ini Bapak Ibu. Nah, itu Bapak Ibu ya. Nah, bukan agama buat proyek sendiri, itu namanya proyek. Nah, Bapak Ibu sudah saya sampaikan, ada proyek pada intrakurikuler kita sebagai guru mata pelajaran, ya. Ada proyek penguatan profil pelajar Pancasila itu berbeda Bu. Proyek pada intrakurikuler dengan proyek pada P5 itu berbeda Bapak Ibu teknisnya, ya. Bapak Ibu harus dibedakan. Mentang-mentang proyek samanya proyek anak seperti itu Bapak Ibu ya.
Nah, itu. Kak Erna, Bu Erna. Ini kayaknya panas ini Pak Sahar ya. Jadi kemudian Bapak Ibu sekalian, kayaknya hangat nih pembahasan kita nih Pak Sahar. Izin bicara, Bu. Iya, sebentar ya Pak. Jadi Bapak Ibu, bahwa untuk P5 ini, apalagi kita di SD itu sangat asing Bapak Ibu ya. Untuk kelas rendah itu kita bisa main banyak ice breaking yang bisa kita laksanakan, seperti tepuk P5, dan lagu dimensi profil pelajar Pancasila, dan ice breaking lainnya. Sehingga anak-anak itu dalam belajar tidak jenuh. Ya, tidak jenuh, tidak bosan. Mereka happy dalam belajar. Yang sebelumnya mereka misalnya udah belajar matematika, bahasa Indonesia dengan keseriusan yang begitu tingkat tinggi, dengan pada jam P5 itu mereka kita bawa happy. Mereka tidak dibebankan, tetapi mereka bergembira dalam belajar. Ya, itu mungkin tambahan dari saya. Pak Denny, silahkan. Tadi Pak Denny siap. Teruskan ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Denny Akbar dari Bekasi. Salam bergabung buat guru-guru di Pekanbaru. Iya Pak, salam kenal. Sama semua juga teman-teman saya di Bekasi. Dilema seperti itu, Bapak Ibu. Ketika ngajar di SD, guru PAI kudu punya jam P5 sendiri. Kemarin ketika saya ikut workshop bersama Pak Hasim, saya juga bertanya kepada beliau, Pak, saya mau bertanya masalah P5, itu gimana Pak? Gitu ya. Beliau menjelaskan, kata Pak Hasim, P5 itu gabungan, Pak Denny. Jadi guru MAPEL, guru PJOK, guru PAI dan guru kelas itu bersatu. Nah, yang jadi saya pertanyakan lagi ya, Bu. Iya, Pak. Jam PAI itu, jam P5 itu apa bareng-bareng apa tersendiri? Nah, sedangkan di saya juga masih banyak yang yang belum paham lah masalah itu. Masing-masing jamnya beda-beda masing-masing gitu kan. Setahu saya kan seharusnya katanya jamnya itu berbarengan kan ya. Ya, mungkin itu aja. Nanti mohon jawabannya. Terima kasih. Assalamualaikum. Ya, terima kasih Pak Denny. Selanjutnya Bu Nurlela mau bertanya. Bu Nurlela suaranya belum kedengaran. Bu Nurlela mikrofonnya. Bu Nurlela maaf, Bu Nur. Bu Lela Bapak Ibu dengar suara Bu Lela? Tidak. Enggak, Bu. Bu Lela maaf, Bu, suaranya enggak kedengaran, Bu. Izin bicara, Bu. Bentar ya, Pak. Buka dulu. Mikrofonnya, aktifkan mikrofonnya Bu Lela, maaf. Bu Lela buka mic-nya. Sepertinya ada gangguan di mic itu, Bu. Ya, mungkin kita ganti ke yang lain aja ya, mungkin. Bu Ani, silakan Bu Ani. Maaf Bu Lela, kita ganti dulu. Bu Ani Fitriani mau bertanya, Bu. Izin Bu Erna. Ya, silakan. Bagi yang bermasalah mic boleh buat di kolom chat saja, nanti bisa dibacakan. Oh ya. Bu Lela silakan tulis di kolom chat pertanyaannya. Ya Bu Ani silakan. Gini, saya mau kasih gambaran aja. Mohon tanggapannya nanti apakah ini sudah pelaksanaannya sudah benar atau masih jadi kami Bu Ani suaranya kurang kuat. Kurang kuat Pak. Nah. Mohon Bapak Ibu yang lain mikrofonnya Bu, Bapak Ibu yang lain dimatikanlah, tolong.
lupa, Bu, minta maaf. Nah, untuk kalau di sekolah kami sendiri di SMK itu, kami memang bersama menyusunnya bersama tim kurikulum. Terus untuk kami yang PAI, mereka sih tidak terlalu mempermasalahkan mau bagaimana. Silakan aja bergabung seperti itu. Jadi kami sekarang sedang melakukan yang memilih yang gaya hidup berkelanjutan, sudah berjalan pengenalan, yaitu tentang pengolahan itu ya, sampah lah atau sampah plastik gitu. Jadi kami ketika nanti kelas 1, 2, kami ikut sekedar berpartisipasi ataupun apa yang mereka perlukan kami mencoba untuk ikut gitu. Demikian juga nanti pas kelas berikutnya sampai ke kelas 5 dan 6-nya gitu. Nah, untuk pelaksanaannya kami melaksanakannya di hari Sabtu full, kami tidak masuk pelajaran materi lagi di hari Sabtu, kami full untuk P5-nya. Bagaimana itu, Pak? Mohon tanggapannya. Apakah itu sudah bisa dibilang benar atau masih keliru atau seperti apa? Mohon masukannya. Makasih, Pak. Assalamualaikum. Izin bicara, Bu. Itu saja, Pak. Karena buka mic-nya. Ya, silakan Pak Nuskan. Baik, tadi saya sudah dengar jawaban dari narasumber kita. Oke lah, yang dikatakan tadi, proyek P5 ini adalah proyek bersama, ya kan, Bu? Iya. Proyek bersama. Nah, bagaimana cara guru agama Islam itu masuk ke proyek bersama dengan wali kelas tadi? Apalagi di tempat saya mengajar ini, Bu, banyak yang non. Jadi bagaimana cara saya masuk ke proyek itu gitu? Itu saja. Terima kasih, Bu. Baik, kita catat pertanyaan Bapak ya. Oke, satu lagi Bapak Ibu. Saya Bu Samsia, Bu. Oke, silakan Bu Samsia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya masih menanyakan P5. Sama seperti Ibu tadi, kalau di sekolah saya itu sepakat dengan kepala sekolah, dengan guru bidang studi, dengan guru kelas, mengambil jadwal pada hari Sabtu. Jadi kami sebagai guru PAI, saya pribadi, kan 1 jam kurang tuh Bu, untuk per kelas. Jadi saya itu harus Bu, kalau hari Sabtu itu. Jadwalnya ditentukan hari Sabtu. Sedangkan saya setiap kelas kurang 1 jam. Tapi hari Sabtu itu apa saya ditentukan Sabtu ini saya masuk kelas 1, Sabtu depan saya masuk kelas 2, terus saya ikut andil ke 5. Ya Bu, itu aja Bu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Pak narasumber, Pak Sahar. Baik, terima kasih Bu Erna. Pertanyaan dari Pak Denny Akbar kalau tidak salah saya ya. Ya. Ya, di Bekasi ya. Nah, ternyata jauh ini ya. Jadi Pak Denny Akbar ini jamnya itu berbeda-beda ya. Guru yang sebagai fasilitator untuk bimbingan P5. Benar Pak, sesuai dengan struktur kurikulum Bapak Ibu, setiap guru yang ada dalam struktur kurikulum yang punya tanggung jawab terhadap P5 itu betul berbeda-beda. Nah, betul berbeda-beda sesuai dengan pembagian jamnya Bapak Ibu. Kalau bisa saya share sekali lagi. Share saya biar lebih jelas. Nah, coba Bapak Ibu lihat, agama Islam per tahun itu jam pelajaran untuk P5-nya 36 jam Bapak Ibu. Artinya Bapak Ibu untuk 1 semester kalau bagi 2 ini 36 bagi 2 Bapak Ibu.
Tapi tidak mutlak seperti itu. Karena setiap tema itu bisa saja jamnya berbeda-beda ya. JP-nya berbeda-beda setiap tema. Ada yang tema A umpamanya, oh ini tidak perlu banyak JP-nya. Tapi tema B ini banyak butuh jam pelajaran Bapak Ibu. Nah, maka Pak Denny tadi lihat pada 36 untuk pendidikan agama Islam. Ini untuk bahasa Indonesia ada 72 Pak. Ada, nah ini bahasa Indonesianya saja yang berbeda Pak. Ini kalau bahasa Indonesianya ya dia ini ya berdiri sendiri ya. Bukan sebagai wali kelas yang mengampu semua mata pelajaran ya. Nah ini Bapak Ibu. Ya, tapi rata-rata ini sama Bapak Ibu 36 jam per minggu. Baik itu per tahun ya. Nah, ini lihat per minggunya lagi Bapak Ibu. Agama itu intrakurikulernya itu ada 3 kan beda. Ini kalau intrakurikulernya. Nah, pada P5-nya ini Bapak Ibu. Hampir sama, Pak, ya. Hampir sama, Pak. Per tahunnya. Nah, ini ya. Jadi dasar kita ini, Pak. Berapa jam pendidikan agama Islam mengampu P5? 36 jam per tahun, Bapak Ibu. Nah, begitu juga yang lain penjaskes itu sama ya, Bapak Ibu. Nah, itu dasarnya Bapak Ibu ya, Pak ini. Nah, jadi kalau kurikulum umpamanya menentukan berbeda-beda, nah itu mungkin dilihat dari pertimbangan mungkin sumber daya yang tidak mencukupi, Bapak Ibu. Nah, umpamanya guru kan sama jamnya, ya kan, dengan guru agama, maka penjaskes ini, guru yang umpamanya sedikit ini, dia akan mengampu dengan JP yang banyak, ya, belum mengampu mata pelajarannya, belum mengampu P5. Jadi ini memang menyangkut dengan kebijakan sekolah. Itulah yang disebut dengan keterbatasan sumber daya tadi, Pak Dani ya, Pak Dani Akbar. Nah, kemudian Bu Ani Fitriani. Tadi pelaksanaannya hari Sabtu. Nah, itu nggak ada masalah, Bu. Jadi dalam penerapan P5, maka alternatifnya ada 3, Bapak Ibu. Yang pertama adalah di akhir jam setiap hari. Di akhir jam pelajaran. Yang alternatif kedua adalah di akhir hari di akhir 1 minggu. Seperti tadi berarti Ibu yang itu tuh, hari Sabtu, ya kan? Yang ketiga adalah sistem blok, Bapak Ibu. Sistem blok itu adalah, jadi dalam umpamanya berapa bulan kita intrakurikuler, tidak ada P5, nanti baru bulan berikutnya itu baru P5, Bapak Ibu. Jadi itu sistem blok. Jadi 3-3-nya itu bisa dijadikan alternatif tergantung pada ya sekolahnya mau ngambil yang alternatif yang mana gitu. Kalau pelaksanaannya kalau di Bu Ani Fitriani ini sekolahnya nggak ada masalah sepertinya. Cuman terkesan dari yang disampaikan oleh Bu Ani Fitriani ini seolah-olah guru agama ini hanya ini ya penggembira gitu. Nah, bukan seperti itu Bapak Ibu ya. Sama dengan pertanyaan Pak siapa tadi? Pak Nuskam, ya, kalau tidak salah Pak Nuskam. Nah, ini seolah-olah guru agama ini hanya penggembira aja. Bapak Ibu, bahwa P5 itu, makanya tadi ketika ada modul project, maka model project itu bisa diajarkan oleh siapapun, tidak ada kaitannya dengan mata pelajaran, Bapak Ibu. Ya, jadi Bapak Ibu, ini sekaligus menjawab dari Pak Nurka, bahwa tidak ada masalah bergabung semua agama di situ, semua guru agama, tidak ada masalah. Karena modul projectnya kan ada kegiatan-kegiatan, tidak ada kaitannya dengan materi agama, Bapak Ibu. Tapi berdasarkan tema yang kemudian di breakdown menjadi sub-sub tema kecil gitu. Gitu ya, Pak Nurkam dan Bu
apa tadi Bu Ani Fitriani. Iya. Nah, Bu Nur Samsia ini sepertinya nah, ini tentu Sabtu juga ini ya. Nah, ini tentu bekerja sama lah dengan kurikulum. Nah, ya kan? Jadi tim ini, nah ini tentu kalau pembelajaran atau P5 itu adalah wewenang kurikulum. Maka seperti apa tim yang dibentuk, maka ini disesuaikan oleh kurikulum. Dan yang menjadwalkan tentu kurikulum. Kurikulum kita paling bisa usul umpamanya Bapak Ibu ya, karena jadwal kita tidak cocok mungkin begini. Itu istilahnya kebijakan sekolah Bapak Ibu. Tapi gimana pun koordinasi dengan kurikulum. Ya, kalau itu seperti itu Bapak Ibu ya. Nur Samsia berarti mengambil alternatif akhir setiap pekan ya. Nah, oke. Mungkin itu sedikit, silakan Bu. Ya, Pak Sahar, ada 2 pertanyaan di kolom chat. Oh iya. Yang saya tanggapi. Yang pertama dari Pak Ahmad Hidayat, itu apakah ada SK khusus untuk tim P5-nya? Kemudian yang kedua dari Bu Yusnani, bagaimana dengan pengisian di aplikasi Siaga? Apakah dibuat 3 jam atau 4 jam? Begitu Pak Sahar, silahkan. Baik, Bapak Ibu. Ya, sebentar ya Bu. Bolehlah. Ya. Untuk SK, ya jelas SK itu penting Bapak Ibu untuk kejelasan kerja Bapak Ibu ya. Nah, dengan SK itulah kekuatan kawan kita yang di tim itu untuk melakukan langkah-langkah yang harus dia lakukan Bapak Ibu. Nah, juga menyangkut di Dapodik ya Bapak Ibu. Ini kalau guru agama tentu ini dia siaga ya. Nah, kemudian Bu Yus tadi ya. Bu Yusnani, Pak Ahmad, SK udah. Bu Yusnani ya. Bu Yusnani jam di siaga. Ya, jam di siaga tetap seperti struktur kurikulum 4 jam Bapak Ibu. Iya. Jadi kalau di SD itu kan per minggu itu kan 4 jam ya. Nah, siaga tetap 4 jam Bapak Ibu. Nah, jadi kalau di SMK itu 3 jam ya, 2 jam untuk intrakurikuler, 1 jam untuk P5 kalau di SMK. Ya, jadi 4 jam tetap Bu ya. Tidak mengakomodir di siaga kita, belum mengakomodir untuk kolom atau fitur untuk khusus P5. P5-nya, iya. Tidak cukup kita jamnya Bu ya. Jadi tetap, jadi pembagiannya aja dia. Tetap jam kita 4 jam, 3 untuk intrakurikuler, 1 untuk P5. Baik, satu lagi Pak Sahar, pertanyaan dari Bu Lela. Ini sekolah sudah menentukan temanya tentang kearifan lokal dan gaya hidup berkelanjutan. Tetapi materinya apa saja? Itu pertanyaannya Pak Sahar. Baik. Nah, saya akan membuka satu contoh modul umpamanya Bapak Ibu ya. Salah satu contoh modul. Nah, coba share screen aja. Nampak Bapak Ibu? Nampak Pak. OTW ya? Ya udah. Nah, ini salah satu untuk biar kita ini. Jadi tadi langkah-langkahnya itu ada 3 alternatif Bapak Ibu, dan boleh membuat langkah-langkah sendiri. Itu kan hanya panduan aja Bapak Ibu ya. Langkah-langkah kegiatan yang harus kita lakukan tadi sudah saya contohkan, ada 3 alternatif. Namun bisa dikembangkan sendiri. Jadi untuk modul project ini tidak baku Bapak Ibu ya. Ini kreativitas dari tim yang dibentuk ya.
Ini contoh, saya contohkan umpamanya jejak karbon ya. Jejak karbon. Nah, jejak kita di bumi. Nah, itu temanya, gaya hidup berkelanjutan. Itu jejak karbon, jejak kita di bumi temanya. Ya, tema proyeknya. Nah, Bapak Ibu, nah seperti ini. Mereka buat seperti ini. Ini salah satu contohnya. Nah, lihat Bapak Ibu. Pada proyek ini, tahapan yang dilakukan. Maaf Pak Sahar, PPT-nya nggak nampak Pak. PPT-nya enggak. Oh, belum saya share screen. Iya. Nampak Bapak Ibu? Nampak Pak. Nampak. Baik. Salah satu contoh ini gaya hidup berkelanjutan. Contohnya dia mengambil tema tema besarnya gaya hidup berkelanjutan ya. Ini dia mengambil subtemanya jejak karbon, jejak kita di bumi. Nah, seperti ini dia buat modulnya. Nah, di sini yang Ibu tanyakan di sini. Tahapan dalam proyek jejak karbon, jejak kita di bumi. Nah, ini tahapan yang tadi salah satu alur yang tadi alternatif yang 3 itu. Maka dia mengambil alur ini kayaknya yang cocok menurut yang membuat modul ini. Nah, pertama mulai dari pengenalan. Bapak Ibu. Nah, pengenalan ini ada 4 pula kegiatannya Bapak Ibu. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi bahwa dalam satu tahap bisa lagi dipecah menjadi beberapa tahapan. Nah, dan itu bisa saja satu tahapan ini bisa beberapa kali pertemuan. Nah, kita contohkan seperti ini Bapak Ibu. Tahap pengenalan. Nah, ini ada pengenalan terhadap perubahan iklim dulu, ya. Nah, dan seterusnya. Kemudian tahap berikutnya pengenalan terhadap gas efek rumah kaca, baik atau buruk. Kemudian ketiga, pengenalan terhadap jejak karbon. Yang keempat, sumber-sumber kontributor jejak karbon. Nah, dari pengenalan aja begini Bapak Ibu kegiatannya. Nah, kemudian pada tahap kontekstual, melihat perubahan iklim di lingkungan sekitar dari video umpamanya, disertai diskusi. Kemudian pada pertemuan ketujuhnya, melihat Indonesia sebagai kontributor jejak video dan seterusnya. Kemudian menjelaskan variasi jenis sumber penyumbang jumlah jejak karbon negatif beserta alternatifnya. Kemudian pertemuan berikutnya menghitung jumlah jejak karbon pribadi ya yang dihasilkan oleh pribadi. Kemudian pada pertemuan ke-10 mengelompokkan dan riset mengenai jejak karbon umpamanya. Jadi ini disesuaikan dengan jenjang ya Bapak Ibu, disesuaikan dengan jenjang. Nah, mengumpulkan hasil hitungan jejak karbon satu kelas umpamanya. Nah, dan ada hasil nyatanya, membuat hasil riset dalam bentuk poster ya, membuat poster Bapak Ibu pada aksinya ya. Kemudian penilaian poster, ini formatif Bapak Ibu. Nah, kemudian dan seterusnya. Nah, nanti ada refleksi dan tidak lanjut. Nah, ini contoh. Jadi Bapak Ibu nanti ketika mengembangkan modul project Bapak Ibu, maka ikuti aja alur ini Bapak, buat seperti ini. Nah, anggap saja bahwa tahap pengenalan itu pada kolom pertama ini adalah pertemuan pertama. Jika perlu dibuat tanggalnya, schedule-nya nanti. Ya. Nah, ini pertemuan kedua, ini pertemuan ketiga, ini pertemuan 4. Jadi Bapak Ibu dengan materi ini siapapun bisa sebagai apa namanya fasilnya. Bisa guru agama, bisa ini. Jadi karena tidak ada kaitannya dengan guru mata pelajaran. Tidak materi mata pelajaran ini ya, Bapak Ibu. Pak, sedikit Pak. Ya. Berarti kita kan timnya ramai ini Pak ya. Di dalam P5 ini kan ramai kita nih gitu. Ada guru bidang studi yang lain gitu. Ada gitu kan Pak. Berarti
alokasi waktunya kan banyak juga tuh Pak. Jadi dalam pengenalan tadi bisa saja udah diajarkan oleh guru lain pengenalan, dan kita agama masuk lagi dalam P5 masih bisakah lagi memantapkan tentang pengenalan tersebut gitu Pak? Nah, baik Bu. Jadi umpamanya saya contohkan pada tahap pengenalan, umpamanya ini hari pertama. Hari pertama umpamanya bisa saja begini Bu, 1 jam pertama si A yang sebagai fasilitator. Jadi berikutnya kalau ada masuk guru berikutnya, ini melanjutkan Bapak Ibu. Jadi makanya untuk teknisnya sebaiknya di kelas itu ada khusus batas P5. Jadi ada buku batas P5. Jadi nanti siapapun yang masuk, umpamanya 3 jam. Guru pertama umpamanya hanya 1 jam, umpamanya guru agama umpamanya kan. Nah, nanti guru berikutnya yang masuk itu melanjutkan dengan teknis melihat buku batas dari pelaksanaan P5-nya di kelas. Jadi guru-guru tahu, oh tadi ibu ini masuknya pengenalan pada pertemuan kali ini udah sampai sini. Maka dia dilanjutkan. Nanti siapapun jadi nggak ada masalah nih. Cuma teknisnya Bapak Ibu untuk mempermudah, Bapak Ibu siapkan buku batas pelaksanaan proyek di kelas Bapak Ibu. Nah, sehingga tidak ini. Jadi kalau si A sampai sini, maka dilihat di modulnya. Oh, berarti sekarang langkah ini lagi yang harus dilakukan gitu. Itu Bapak Ibu ya. Baik Pak, baik. Ya. Maaf Pak, jadi tiap kelas temanya sama ya Pak? Tingkatan sama Bu. Ya. Jadi Bu Lela bisa juga kalau kami saya koordinator kelas 2 itu saya bagi 1 jam pertama itu ice breaking, kemudian jam kedua, jam ketiga itu masuk materi, kemudian jam keempat itu menilai. Nah mereka nanti anak-anak itu ada tugas. Yang guru keempat itu menilai, dan yang kelima menilai hasil tugas anak-anak itu. Kemudian yang kelima nanti melihat anak itu presentasi. Jadi dibagi masing-masing guru itu tugasnya. Oh ya, Bu Erna. Kalau materinya banyak, jadi materi itu yang kita bagi dalam satu pertemuan. Jadi tidak harus semua guru itu menyampaikan materi, Bu Lela. Kalau semua menyampaikan materi, kasihan anak, apalagi anak itu kan mereka masih bermain. Jadi kita masukkanlah ice breaking-nya di sana supaya mereka gembira dan tidak bosan ketika belajar P5. Ya. Ibu satu lagi Bu, kita kan masuknya itu contoh saya di kelas 1 ya, di jam pertama mungkin saya di kelas 1A, di jam kedua saya di kelas 1B, jam ketiga 1C, jam keempat 1D, misalkan seperti itu ya Bu ya. Itu kan 1 jam cuma kita masuk dalam setiap kelas itu kan Bu. Iya. Jadi sama caranya dengan seperti yang Ibu bilang tadi gitu. Bisa jam pertama juga ice breaking dulu, yang kedua mungkin materi gitu. Ya, kita sepakat Bu Lela dengan timnya. Kita sepakat dengan timnya. Dan Bu Lela kan tidak Bu Lela jam pertama 1B, Bu Lela tidak jam pertama kan? Jam kedua lagi. Jam kedua lagi. Jadi di 1A Bu Lela ice breaking, di 1B Bu Lela mungkin masuk ke materi yang dasarnya, mungkin pengertian, seperti itu. Jadi yang di jam pertama yang ice breaking, yang Bu Lela di 1B-nya itu Bu Lela masuk materinya tentang pengertiannya, mungkin seperti itu. Ya, kewalahannya kita di modul ini Bu, modul ajarnya tuh belum tuntas sama tim gitu kan, sehingga kita ya boleh masuk lah, ya kan, terserah aja mau yang diajarkan apa gitu. Bu Lela kita bisa ambil di PMM, kemudian di YouTube juga banyak, kita bisa ngambil di Google banyak Bu Lela. Tinggal kita ATM saja, sesuaikan dengan sekolah. Asofa itu mantap loh Bu Lela. Iya Bu, kadang kawan tuh gitu
boleh masuk aja karakter di sana, kan ada mereka permintaannya seperti itu gitu. Akhirnya kan kembali ke agama, karakter tentang ketuhanan, yang itu apa karakter kelima juga yang dibentukkan kadang-kadang di situ. Ya, mungkin gini Bu, biar mudah, Bapak Ibu biar mudah. Panduannya adalah modul project. Di dalam modul project itu jelas langkah-langkahnya. Jadi siapapun yang masuk itu meneruskan, bukan mengulang Bapak Ibu ya. Seperti kita membuat modul ajar kita sendiri. Cuma kalau ini dilakukan oleh tim ya Bapak Ibu. Nah gitu. Jadi itu aja Bapak Ibu. Baik, yang lain Bu Erna. Izin Bu Erna. Silakan Bu Wiwin. Terima kasih Bu Erna. Bapak Ibu, kita sekarang ini jam udah menunjukkan pukul 21.52. Mungkin kita batasi Bu Wiwin pertanyaan terakhir ya. Mohon maaf Bapak Ibu. Izin Bu Erna sebelum mengingatkan yang belum absen, silahkan diisi absen, nanti keburu ketutup absennya. Sampai saat ini baru 85 yang isi absen, yang partisipan tadi sudah 100-an itu. Ya, 101 saya lihat. Ya Bapak Ibu, sekali lagi mohon maaf yang belum mengisi absen, silakan mengisi absennya, sudah dikirim sama Pak Mul di kolom chat. Dan silakan Bu Wiwin. Iya, terima kasih Bu Erna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamera Bu Wiwin kalau bertanya, maaf. Maaf Bu Erna, kamera kami burem-burem gimana gitu. Ya silakan. Apa namanya? Sinyal kurang stabil, udah beberapa kali terlempar, masuk lagi, terlempar lagi. Jadi ini mumpung bisa semangat ya Bu Wiwin ya. Mumpung lagi masuk, jadi saya ingin coba berbagi ya. Oke, silakan Bu Wiwin. Dan yang saya oleh Pak Saharudin, apakah yang sudah saya lakukan ini benar atau salahnya atau bagaimana ya Pak? Izin, di sekolah saya kan baru tahun ini Pak melaksanakan yang namanya P5 itu sendiri. Jadi kebetulan di sekolah kami itu mengangkat 2 tema. Yang pertama kewiraan dan yang kedua itu perubahan teknologi dan apa gitu ya, saya lupa. Kemudian kami di sekolah itu seperti yang dikatakan oleh ibu-ibu yang lain, namanya kita guru agama ya, harus membiasakan diri nampaknya lintas mapel ya kan. Jadi saya ditugaskan menjadi salah satu ketua tim nih Pak. Padahal saya juga masih meraba-raba apa yang mau saya kerjakan. Tapi dengan penjelasan yang udah Bapak berikan tadi, walaupun sedikit saya bisa lihat slide, tapi saya tidak bisa dengar suara Bapak. Cuman saya coba untuk memahami apa slide yang Bapak sampaikan. Jadi begini Pak, di sekolah saya itu dibuat seperti tahapan yang Bapak katakan tadi, bahwasanya ada latar belakangnya, ada tahapan-tahapannya, kemudian ada ada jadwalnya, tujuan dan lain sebagainya ya kan Pak. Jadi yang masih saya bingungkan itu di dalam penerapan P5 di sekolah itu adalah ketika kita akan masuk lingkupnya guru kelas nih Pak. Terkadang kan kalau berkolaborasi dengan guru agama itu kan ada sedikit Pak, ada sedikit seperti batasan ya. Mungkin mereka agak ragu sama kita untuk bergurau atau bagaimana, karena namanya guru PAI kan gitu. Jadi mereka menganggap bahwasanya kita nih gimana gitu. Terus dikarenakan saya dijadikan ketua tim, jadi saya itu ingin tahu kalau misalnya tahapan yang seperti Bapak ucapkan tadi itu, apakah semua guru yang ada di dalam tim itu membuat buku batasan seperti yang Bapak ucapkan tadi, atau kemudian untuk pemberian materi itu apakah kita sebagai ketua tim yang menentukan, ibu ini mensosialisasikannya, ibu ini yang
gitu sekali gitu Pak. Jadi saya mohon dijelaskan sedikit Pak. Soalnya pas penjelasan Bapak tadi suara Bapak hilang, saya cuma lihat slide-nya dan wajah-wajah teman-teman saja. Jadi mohon sedikit diulang supaya saya agak paham Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Iwin atas tanggapan dan pertanyaannya. Kita persilakan Pak Sahar untuk memberikan saran. Baik. Jadi tadi tentang tema Bapak Ibu ya, Bu Wiwin bisa lihat di layar Bu Wiwin. Saya bisa lihat slide Pak, cuman suara agak terputus-putus Pak. Jadi tema-tema yang sudah disediakan oleh pemerintah seperti ini Bu Wiwin. Jadi tadi ada kewirausahaan nggak ada ya? Kewirausahaan mungkin itu. Pemerintah ini tema besarnya. Nanti Bapak Ibu dari tema ini bisa saja umpamanya membuat judul atau subtema dari contoh gaya hidup berkelanjutan umpamanya. Dan ingat yang subtema yang akan kita kembangkan dalam proyek itu dengan melihat masalah-masalah yang ada di sekitar ya Bapak Ibu, sekitar sekolahnya atau sekitar siswa. Jadi jangan nanti Bapak Ibu di Riau mengangkat masalah-masalah yang umpamanya di Jawa umpamanya kan. Nah, itu kurang kontekstual Bapak Ibu ya. Tapi lebih pada masalah-masalah yang akan kita kembangkan dalam menentukan subtema dari tema-tema besar ini itu harus melihat masalah-masalah yang ada di lingkungan kita ya Bapak Ibu ya. Nah, Nah, kemudian ada dua ya di sekolah Ibu di awal ada dua ya. Ada dua. Jadi tentang buku atas itu cukup dari kurikulum hanya Bapak Ibu satu diletakkan di kelas gitu, satu untuk panduan. Kalau memang cara itu kan hanya alternatif ya agar memudahkan. Jadi lagi pun itu terekam ya jejak pelaksanaan P5-nya. Kalau tidak ada batasan buku batas di kelas yang disediakan oleh tim atau pihak kurikulum itu jejak kita tidak bisa untuk dilihat kembali. Tapi dengan adanya buku batas, maklumlah Bapak Ibu, kadang kita nih ya, padahal harusnya jam kita gitu kan, kita ingatnya jam mata pelajaran aja kan, ketika jam P5 kita ternyata jam kita tidak masuk gitu, ya kan? Nah itu, jadi dengan adanya rekam buku batas itu hanya satu aja Bapak Ibu di kelas itu untuk memudahkan kita aja ya. Jadi satu disediakan ada kurikulum gitu. Bukan setiap guru membuat buku batas Bapak Ibu. Ya, itu ya. Bu Erna. Ya. Satu lagi Pak, pertanyaan dari Bu Wiwin, yang membuat jadwal itu ketua timnya atau bagaimana Pak? Nah, itu tentu dari kurikulum Ibu ya. Kurikulum tentu bagian dari tim itu kan bagian dari kurikulum sebetulnya. Namanya pembelajaran gitu ya. Nah, itu dan tetap dari kurikulum. Nah, siapa yang buat dari tim itu yang jelas itu atas nama tentu tim kurikulum gitu, Bapak Ibu ya. Nah, karena kurikulum yang tahu jam Bapak Ibu masing-masing kan kosongnya di mana gitu ya. Nah, untuk mempermudahkan aja mengkoordinir tentu dari kurikulum yang lebih pas untuk menyusun itu. Izin Mak. Iya. Ya Bu Wiwin, ada lagi yang masih tersendat di hatimu? Sedikit aja. Mohon maaf teman-teman, agak sedikit lagi biar saya agak sedikit paham ya. Gini loh Pak. Kita kan kalau guru agama ini kan masuk dari kelas ke kelas. Itu juga dengan kecuali dengan guru kelas ya kan Pak. Terus kita membuat proyek P5 ini kan per fase Pak.
Nah, sementara guru yang masuk itu kan berbeda-beda kalau per fase. Kalau satu tema itu terus ada subtema di dalamnya itu tentang kearifan lokal misalnya kan Pak, itu kan pembahasannya berbeda antara kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu loh Pak. Nah, jadi apakah pembagian di jadwal masuk ke kelas itu saya yang sebagai guru PAI-nya itu membagi yang 1 jam pelajaran itu harus mengikuti semua materi yang dari kelas 1 sampai kelas 6 Pak? Maaf kalau saya salah. Baik. Enggak baik. Bu Wiwin ya. Jadi tadi kan setiap ini ya tahun itu kan ya ada 2 tema ya. Semester 1 umpamanya kita milih gaya hidup umpamanya kelas berapa itu? Kelas apa? Wah, fase A. Fase A umpamanya gaya hidup berkelanjutan. Nanti itu kearifan lokal. Nanti pada fase berikutnya itu kan Bhinneka Tunggal Ika, bangunlah jiwa dan raga. Umpamanya dalam semester ini umpamanya Bhinneka Tunggal Ika aja gitu. Jadi setiap tingkatan itu tentu akan berbeda tema Bapak Ibu ya. Berbeda tema. Jadi ketika siapa yang masuk itu kembali lagi merujuk kepada modul project yang dibuat. Kalau kita pas umpamanya fase A tentu modul project yang pada fase A pada semester itu gitu. Nah, gitu ya. Nah, nanti bisa saja umpamanya. Nah, nanti makanya tergantung pada sumber daya yang ada di sekolah Bapak Ibu. Guru agamanya berapa orang, penjasnya berapa orang, ya kan? Nah, sedikit jumlahnya tentu makin banyak masuk kelasnya gitu dengan tema yang beragam. Kalau itu teknis Bapak Ibu gimana dibicarakan, enaknya seperti apa gitu. Ya, enaknya seperti apa gitu. Nah, itu teknis karena itu menyangkut dengan sumber daya ya, jumlah guru yang ada di sekolah. Termasuk tadi pertanyaan ada yang dia udah ngajar banyak, tambah lagi P5 gitu. Sementara ada guru yang lain ngajarnya sedikit intrakurikulernya, tapi P5-nya dikasih jam sama. Jadi dia santai gitu. Nah, itu Bapak Ibu karena menyangkut dengan sumber daya. Itu tentu kasuistis di sekolah Bapak Ibu. Jadi gimana enaknya gitu ya. Apakah hasilnya dibagi per tingkatan? Nah, itu lebih gampang Bapak Ibu. Kalau bisa per fase ya. Nah, hasilnya satu guru itu tidak harus ikut dalam P5 dalam fase-fase yang berbeda, tapi dalam satu fase itu kalau memungkinkan. Jadi itu kasuistis, tergantung sekolah kita sumber dayanya seperti apa gitu. Iya Pak. Baik Bapak Ibu. Terima kasih Bapak. Iya sama-sama Bu Wiwin. Baik Bapak Ibu, diskusi kita malam ini sangat bagus sekali dan alhamdulillah kita sangat antusias tentang materi P5 ini. Dan kami mengucapkan terima kasih banyak dan sebesar-besarnya kepada Rudin yang telah memberikan materi tentang P5 ini. Tambah khazanah ilmu kita tentang P5. Kemudian Bapak Ibu kita nambah kita tadi disampaikan oleh Pak Sahar, P5 di Permen Kemendikbud nomor 56 tahun 2022. Ya, kita kasih aplaus untuk Pak Sahar. Maaf Kanda, kita ada acara penutupan Kanda Anis. Enggak, langsung aja karena Bu Anis sedang ada salah laptopnya. Oh gitu ya. Baik Bapak Ibu sekalian.